Pemirsa, polisi akhirnya resmi menahan Jessica Wongso pasca penetapan dirinya sebagai tersangka kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Sebelumnya Jessica ditangkap anggota Subdis Jatanras di Krimum Polda Metro Jaya saat menginap di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan keluarga Jessica serta seperti apa suasana di kediamannya, kita bergabung dengan reporter Priscila Dahuan yang sudah berada di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Iya, selamat siang Cila. Sekilas di sana seperti apa kondisi dan juga suasana di kediaman Jessica? Iya, selamat siang Carlos. Benar sekali, di kediaman Jessica di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Sejak pagi tadi kami memantau bahwa kondisi rumah sangat sepi dan bahkan bisa dibilang tidak ada orang di dalamnya. Itu bisa kami katakan mengapa? Karena sejak pagi tadi tidak ada aktivitas di rumah tersebut dan bahkan lampu di depan garasi rumah Jessica tampak menyala dan belum ada yang mematikan. Namun bisa kami lihat juga bahwa ada jendela yang terbuka dan ada juga beberapa pakaian yang tergantung di bagian depan rumah Jessica. Namun tidak ada orang yang keluar masuk dari rumah Jessica ini. Dan begitu juga dengan keluarga, karena tidak ada orang di sini, maka kami tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai tanggapan keluarga atas penangkapan Jessica sendiri. Namun sudah ada bersama dengan kami, yakni Ketua RT dari rumah Jessica, di Ketua RT 2 Sunter Agung ini, yakni Pak Paulus Sukianto. Ya, silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Paulus. Selamat siang dari Berita 1 ya. Pak Paulus, boleh diceritakan sedikit sebenarnya ketika keluarga dari Jessica ini diketahui menginap di Hotel Neo Mangga 2, apakah sebelumnya sudah pernah meminta izin kepada Bapak selaku Ketua RT, begitu Pak? Saya sedikit mundur ke beberapa hari, waktu hari Kamis siang sudah ada open house, ya keluarga Winardi dengan pengacaranya menerima beberapa stasiun TV dan dari media cetak ya. Sejak Kamis siang udah itu selesai, yaitu saya tidak ketemu dengan keluarga Pak Winardi sampai Kamis malam itu kita nggak ada aktivitas di rumah Bapak Winardi. Sampai Jumat pagi Pak Winardi telepon saya, dia bilang gini, Pak RT kami sementara untuk menenangkan diri kami menginap di hotel, tapi hotelnya di mana nggak disebut. Ya untuk 1-2 hari sampai situasi sudah kondusif lagi kami baru kembali. Ya tolong rumah kami titip gitu ya. Ya saya bilang siap, karena kan saya udah instruksi dengan Pak Security tolong dijaga kita punya suasana harmonis di komplek kita ya. Ya. Jadi memang sebelumnya keluarga Jessica sempat meminta izin kepada Bapak begitu ya Pak ya? Jumat pagi, terus Jumat saya nggak ada kegiatan apa-apa, terus Sabtu pagi-pagi jam 6 Bapak Winardi dan Ibu ada datang ke rumah saya ya. Kelihatannya beliau kelihatan agak terburu-buru diantar sama security. Beliau bilang mau sementara mau pergi dulu dari rumah. Maksudnya istilahnya itu dia sementara mengungsi dari rumah dulu karena merasa udah kurang nyaman. Pemberitaannya pemberitaannya memojokkan keluarga beliau ya. Jadi beberapa hari mungkin beliau minta rumah dititip ya. Saya bilang Pak Winardi ya, ada informasi kita kontak aja, kita selalu kontak supaya saya mau tahu keberadaan Bapak di mana, minimal di Jakarta ya. Sampailah timbul saya dapat informasi dari security dan dari wartawan bahwa sudah terjadi penangkapan di hotel di Mangga 2, itu yang saya tahu dari wartawan juga ya. Terima kasih. Lalu Pak, satu lagi Pak, untuk komunikasi terakhir berarti kapan nih Pak? Apakah kemarin atau hari ini sempat ada menghubungi keluarga dari Jessica? Kalau dari pihak Pak Winardi kemarin pagi datang ke rumah saya jam 6 pagi ya. Habis itu kan selanjutnya saya nggak tahu beliau kemana ya. Sampai muncul berita di TV bahwa sudah ada penangkapan di Hotel Neo Mangga 2 Square ya jam 7 ya. Saya nggak ada kontak sama Pak Winardi ya, sampai tadi saya coba hubungi Pak Winardi. Tadi barusan kira-kira jam 11 lebih ya saya coba kontak Pak Winardi. Pak Winardi gimana kabarnya Bapak? Oh kamu sehat-sehat aja. Ya Bapak sementara nggak di rumah, katanya ya kami sementara nggak di rumah. Ya terus dia bilang ya kami udah dipojokkan lah, istilahnya kami keluarga udah dipojokkan. Jadi ya saya bilang Pak ini kan negara hukum ya.
Ya Bapak kan boleh mengambil kebijaksanaan dengan pengacara untuk kalau merasa dipojokkan kan ada jalan hukum yang bisa ditempuh gitu aja. Saya bilang kami dari pihak Tratama, terutama Pak RT, sampai hari ini kami tetap memegang asas praduga tak bersalah ya. Tapi kami warga Pratama sini tidak pernah menyatakan keberatan dengan keberadaan wartawan. Ya, jadi kami merasa wartawan kan bagian dari dinamika kehidupan ya. Ya wartawan tugasnya mencari berita. Jadi nggak pernah ada pernyataan dari warga saya juga termasuk saya kepada siapapun bahwa warga Sunter Pratama, Gerah Sunter Pratama keberatan dengan kepada wartawan. Jadi alasan beliau Pak Winardi dan keluarganya itu alasan dari pribadi mereka, bukan alasan dari siapa. Ya, itu tolong ya, terima kasih. Oke Pak, lalu mengenai kepribadian Jessica sendiri, Bapak sebagai tetangga menilai Jessica itu bagaimana sih Pak? Dari keluarga Pak Winardi, saya kenal Pak Winardi, sosok Pak Winardi sebagai seorang warga saya yang domisili di sini udah lama. Ya kalau kita ketemu ya ada sapa ya, pagi ya. Ya Pak Winardi apa kabar, ya baik katanya, Pak RT ya baik, saya bilang gitu, tapi nggak ada interaksi yang lebih jauh dari situ ya. Yang saya tahu keluarganya begitu, yang mereka penuh dengan kesibukan juga ya, perginya pagi pulangnya udah maghrib, jadi tetangga-tetangga yang kita coba gali juga mereka juga merasa ya hanya tahu infonya begitu aja, taunya hanya beliau tinggi sini udah lama gitu ya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak untuk informasinya. Ya kalau seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Paulus selaku Ketua RT, memang sebelumnya keluarga Jessica, terutama Bapak dari Jessica sempat memberikan informasi bahwa dirinya akan pergi menenangkan diri di suatu hotel dan tidak tinggal di rumah. Karena diketahui sejak hari Kamis memang tidak ada aktivitas yang berarti di kediaman rumah Jessica di Sunter ini, Carlos. Iya, Cila, itu adalah tanggapan dan juga komentar dari Ketua Rukun Tetangga setempat. Apa kemudian Anda mendapatkan informasi atau mungkin bertemu dengan kerabat atau mungkin orang dalam rumah kediaman Jessica untuk mengetahui sejauh mana tanggapan mereka dengan ditahannya Jessica ini? Ya, karena seperti yang tadi sudah kami katakan bahwa di rumah kediaman Jessica ini sudah kosong dan tidak ada orang yang menempatinya. Begitu juga dengan asisten rumah tangga yang disebut-sebut juga telah diamankan oleh polisi karena sebelumnya telah memberikan kesaksian mengenai Jessica ini. Namun juga sejak pagi tadi kami memantau di rumah ini memang sudah sepi sekali dan tidak ada orang. Bahkan lampu di depan garasi rumah Jessica ini dibiarkan menyala, namun tidak ada yang mematikan. Begitu juga dengan jendela di bagian belakang dan juga ada beberapa pakaian digantung yang menandakan bahwa memang tidak ada aktivitas dan tidak ada orang yang menempati di sini. Dan kami pun juga sempat berbincang dengan beberapa tetangga selain dari Ketua RT tadi yang mengatakan bahwa memang sejak hari Kamis lalu tidak ada keluarga dan tidak ada orang yang keluar masuk di kediaman rumah Jessica ini. Karena diketahui Jessica pun telah ditahan untuk 20 hari ke depan oleh Polda Metro Jaya untuk kemudian ditetapkan langkah lebih lanjut. Demikian, Carlos. Ya, rumah tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin Jessica Wongso sudah kosong. Itu adalah informasi dari Priscila Dahuan langsung dari kediaman Jessica. Terima kasih Cila atas informasinya. Beralih ke informasi lain, Polda Metro Jaya menilai pengembalian berkas perkara Jessica dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merupakan hal biasa. Sebelumnya polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam perkara kematian Mirna pada 29 Januari dan menangkapnya pada 30 Januari. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti menanggapi santai pengembalian berkas perkara penyelidikan Jessica oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Krisna menambahkan ada beberapa berkas kasus yang selalu diterima penyidik karena Kejaksaan meminta untuk dilengkapi. Krisna akan memeriksa kembali berkas kasus kematian Wayan Mirna. Kami punya waktu bisa sepanjang proses penahanan. Kami masih punya waktu. Dan penahanannya ada 20 hari, diperpanjang 20 hari, kalau kurang diperpanjang 40 hari, masih kurang diperpanjang 40 hari. Tapi kami nanti lengkapi. Kalau memang begitu lengkapi dan itu berlaku. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti serta keterangan saksi dan ahli untuk membuktikan keterlibatan Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Penyidik hanya tinggal memastikan satu pembuktian lagi, yaitu keterangan dari tersangka.
Alat bukti yang dimiliki polisi salah satunya rekaman CCTV yang terpasang di Cafe Olivier yang merekam secara keseluruhan pertemuan Jessica, Mirna, dan Hani. Dalam rekaman, Jessica tampak 2 kali memindahkan gelas kopi Mirna. Akibat menengguk kopi yang berisi racun sianida, Mirna mengalami pendarahan di lambung sebelum tewas. Keterangan dari pihak kepolisian Australia menyebut bahwa saat berada di Australia, Jessica pernah bekerja di perusahaan kimia di Sydney. Sementara keterangan dari 3 orang saksi, yakni pembantu Jessica, Hani, dan manajer Cafe Olivier juga menguatkan kecurigaan polisi terhadap Jessica. Juga ada beberapa pakaian digantung yang menandakan bahwa memang tidak ada aktivitas dan tidak ada orang yang menempati di sini. Dan kami pun juga sempat berbincang dengan beberapa tetangga selain dari ketua RT tadi yang mengatakan bahwa memang sejak hari Kamis lalu tidak ada keluarga dan tidak ada orang yang keluar masuk di kediaman rumah Jessica ini, karena diketahui Jessica pun telah ditahan untuk 20 hari ke depan oleh Polda Metro Jaya untuk kemudian ditetapkan langkah lebih lanjut. Demikian, Carlos. Ya, rumah tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin Jessica Wongso sudah kosong. Itu adalah informasi dari Priscila Dahuan langsung dari kediaman Jessica. Terima kasih Cila atas informasinya. Beralih ke informasi lain, Polda Metro Jaya menilai pengembalian berkas perkara Jessica dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merupakan hal biasa. Sebelumnya polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam perkara kematian Mirna pada 29 Januari dan menangkapnya pada 30 Januari. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti menanggapi santai pengembalian berkas perkara penyelidikan Jessica oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Krisna menambahkan ada beberapa berkas kasus yang selalu diterima penyidik karena Kejaksaan meminta untuk dilengkapi. Krisna akan memeriksa kembali berkas kasus kematian Wayan Mirna. Kami punya waktu bisa sepanjang proses penahanan. Kami masih punya waktu. Dan penahanannya ada 20 hari, diperpanjang 20 hari, kalau kurang diperpanjang 40 hari, masih kurang diperpanjang 40 hari. Tapi kami nanti lengkapi. Kalau memang begitu lengkapi dan itu berlaku. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti serta keterangan saksi dan ahli untuk membuktikan keterlibatan Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Penyidik hanya tinggal memastikan satu pembuktian lagi, yaitu keterangan dari tersangka. Alat bukti yang dimiliki polisi salah satunya rekaman CCTV yang terpasang di Cafe Olivier yang Jakarta ya. Sampailah timbul saya dapat informasi dari security dan dari wartawan bahwa sudah terjadi penangkapan di hotel di Mangga 2 itu yang saya tahu dari wartawan juga ya. Terima kasih. Lalu Pak, satu lagi Pak, untuk komunikasi terakhir berarti kapan nih Pak? Apakah kemarin atau hari ini sempat ada menghubungi keluarga dari Jessica? Kalau dari pihak Pak Wenardi kemarin pagi datang ke rumah saya jam 6 pagi ya. Habis itu kan selanjutnya saya nggak tahu beliau kemana ya. Sampai muncul berita di TV bahwa sudah ada penangkapan di Hotel Neo Mangga 2 Square ya jam 7 ya. Saya nggak ada kontak sama Pak Wenardi ya, sampai tadi saya coba-coba hubungi Pak Wenardi. Tadi barusan kira-kira jam 11 lebih ya saya coba kontak Pak Wenardi. Pak Wenardi gimana kabarnya Bapak? Oh kamu sehat-sehat aja. Ya Bapak sementara nggak di rumah. Katanya ya kami sementara nggak di rumah. Ya terus dia bilang ya kami udah dipojokkan lah istilahnya, kami keluarga udah dipojokkan. Jadi ya saya bilang Pak ini kan negara hukum ya. Ya Bapak kan boleh mengambil kebijaksanaan dengan pengacara untuk kalau merasa dipojokkan kan ada jalan hukum yang bisa ditempuh gitu aja. Saya bilang kami dari pihak Teratama terutama Pak RT sampai hari ini kami tetap memegang asas praduga tak bersalah ya. Tapi kami warga Pratama sini tidak pernah menyatakan keberatan dengan keberadaan wartawan. Ya, jadi kami
merasa wartawan kan bagian dari dinamika kehidupan ya. Ya wartawan tugasnya mencari berita. Jadi nggak pernah ada pernyataan dari warga saya juga termasuk saya kepada siapapun bahwa warga Sunter Pratama, Gerah Sunter Pratama keberatan dengan kepada wartawan. Jadi alasan beliau Pak Winardi dan keluarganya itu alasan dari pribadi mereka, bukan alasan dari siapa. Ya, itu tolong ya, terima kasih. Oke Pak, lalu mengenai kepribadian Jessica sendiri, Bapak sebagai tetangga menilai Jessica itu bagaimana sih Pak? Dari keluarga Pak Winardi, saya kenal Pak Winardi, sosok Pak Winardi sebagai seorang ya warga saya yang domisili di sini udah lama. Ya kalau kita ketemu ya ada sapa ya pagi ya. Ya Pak Winardi apa kabar, ya baik katanya, Pak RT ya baik, saya bilang gitu, tapi nggak ada interaksi yang lebih jauh dari situ ya. Yang saya tahu keluarganya begitu, yang mereka penuh dengan kesibukan juga ya, perginya pagi pulangnya udah maghrib, jadi tetangga-tetangga yang kita coba gali juga mereka juga merasa ya hanya tahu infonya begitu aja, taunya hanya beliau tinggi sini udah lama gitu ya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak untuk informasinya. Ya kalau seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Paulus selaku Ketua RT, memang sebelumnya keluarga Jessica, terutama Bapak dari Jessica sempat memberikan informasi bahwa dirinya akan pergi menenangkan diri di suatu hotel dan tidak tinggal di rumah. Karena diketahui sejak hari Kamis memang tidak ada aktivitas yang berarti di kediaman rumah Jessica di Sunter ini, Carlos. Iya, Cila, itu adalah tanggapan dan juga komentar dari Ketua Rukun Tetangga setempat. Apa kemudian Anda mendapatkan informasi atau mungkin bertemu dengan kerabat atau mungkin orang dalam rumah kediaman Jessica untuk mengetahui sejauh mana tanggapan mereka dengan ditahannya Jessica ini? Ya, karena seperti yang tadi sudah kami katakan bahwa di rumah kediaman Jessica ini sudah kosong dan tidak ada orang yang menempatinya. Begitu juga dengan asisten rumah tangga yang disebut-sebut juga telah diamankan oleh polisi karena sebelumnya telah memberikan kesaksian mengenai Jessica ini. Namun juga sejak pagi tadi kami memantau di rumah ini memang sudah sepi sekali dan tidak ada orang. Bahkan lampu di depan garasi rumah Jessica ini dibiarkan menyala, namun tidak ada yang mematikan. Begitu juga dengan jendela di bagian belakang. Dan silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Paulus. Siang dari Berita 1 ya. Pak Paulus, boleh diceritakan sedikit sebenarnya ketika keluarga dari Jessica ini diketahui menginap di Hotel Neo Mangga 2, apakah sebelumnya sudah pernah meminta izin kepada Bapak selaku Ketua RT begitu Pak? Saya sedikit mundur ke beberapa hari, waktu hari Kamis siang sudah ada open house ya, keluarga Winardi dengan pengacaranya menerima beberapa stasiun TV dan dari media cetak ya. Sejak Kamis siang udah itu selesai, yaitu saya tidak ketemu dengan keluarga Pak Winardi sampai Kamis malam itu kita nggak ada aktivitas di rumah Bapak Winardi. Sampai Jumat pagi Pak Winardi telepon saya, dia bilang gini, Pak RT, kami sementara untuk menenangkan diri kami menginap di hotel, tapi hotelnya di mana nggak disebut. Ya, untuk 1-2 hari sampai situasi sudah kondusif lagi, kami baru kembali. Ya, tolong rumah kami titip gitu ya. Ya, saya bilang siap, karena kan saya udah instruksi dengan Pak Security, tolong dijaga kita punya suasana harmonis di komplek kita ya. Ya. Jadi memang sebelumnya keluarga Jessica sempat meminta izin kepada Bapak begitu ya Pak ya? Jumat pagi, terus Jumat saya nggak ada kegiatan apa-apa, terus Sabtu pagi-pagi jam 6 Bapak Winardi dan Ibu ada datang ke rumah saya ya. Kelihatannya beliau kelihatan agak terburu-buru, diantar sama security. Beliau bilang mau sementara mau pergi dulu dari rumah. Maksudnya istilahnya itu dia sementara mengungsi dari rumah dulu karena merasa udah kurang nyaman. Pemberitaannya pemberitaannya memojokkan keluarga beliau ya. Jadi beberapa hari mungkin beliau minta rumah dititip ya. Saya bilang Pak Winardi ya, ada informasi kita kontak aja, kita selalu kontak supaya saya mau tahu keberadaan Bapak di mana, minimal di.
Pemirsa, polisi akhirnya resmi menahan Jessica Wongso pasca penetapan dirinya sebagai tersangka kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Sebelumnya Jessica ditangkap anggota Subdis Jatanras di Krimum Polda Metro Jaya saat menginap di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan keluarga Jessica serta seperti apa suasana di kediamannya, kita bergabung dengan reporter Priscila Dahuan yang sudah berada di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Iya, selamat siang Cila. Sekilas di sana seperti apa kondisi dan juga suasana di kediaman Jessica? Iya, selamat siang Carlos. Benar sekali, di kediaman Jessica di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Sejak pagi tadi kami memantau bahwa kondisi rumah sangat sepi dan bahkan bisa dibilang tidak ada orang di dalamnya. Itu bisa kami katakan mengapa? Karena sejak pagi tadi tidak ada aktivitas di rumah tersebut dan bahkan lampu di depan garasi rumah Jessica tampak menyala dan belum ada yang mematikan. Namun bisa kami lihat juga bahwa ada jendela yang terbuka dan ada juga beberapa pakaian yang tergantung di bagian depan rumah Jessica. Namun tidak ada orang yang keluar masuk dari rumah Jessica ini. Dan begitu juga dengan keluarga, karena tidak ada orang di sini, maka kami tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai tanggapan keluarga atas penangkapan Jessica sendiri. Namun sudah ada bersama dengan kami, yakni Ketua RT dari rumah Jessica, di Ketua RT 2 Sunter Agung ini, yakni Pak Paulus Sukianto.